Jadi kita pro simpati dengan masyarakat Palestina bukan berarti kita pro dengan sikap-sikap yang dilakukan oleh Hamas. Hamas kemudian sampai hari ini menganggap siapapun Muslim Palestina yang ingin damai dengan Israel itu antek Israel dan boleh dibunuh. Idealnya nih Bang, idealnya ya, kalau Hamas emang mau perang, sterilkan dulu wilayah perangnya. Kenapa Hamas tidak sterilkan dulu saudara dia orang-orang Palestina di Gaza? Ini terlalu ideal sekali. Mereka mau mensterilkan di mana? Mau dibawa kemana 2,3 juta orang ini? Dikeluarin dari Gaza. Ya di mana disembunyiin dulu di bunker? Gak ada bunker di sini. Mau dikeluarin semua, berarti itu malah menjawab impian dan cita-cita musuh ya orang-orang Z itu Zionis. Karena penjajah ini sangat mengimpi-impikan hal itu agar warga Gaza ini keluar semua dari Gaza agar mereka bisa kembali mencaplok. Ya kalau itu pemikirannya sterilkan dulu, gimana itu nggak logis juga gitu ya kan. Jadi ada pertanyaan, ini sebetulnya sebuah analisa atau sebuah asbak gitu ya, asal bunyi, asbun, asal bunyi gitu kan, asbak asal tebak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak pengajian ya. Alhamdulillah kita hari ini berkesempatan berjumpa dengan Ustadz Muhammad Hussein Gaza. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Trial TV dipaksa. Ini mungkin sedikit intro, mungkin banyak dari kita Ustadz yang penasaran gitu Ustaz. Sebetulnya untuk di Gaza atau di Palestina itu konflik yang terjadi di sana itu sebetulnya hanya sekedar konflik antar umat beragama, konflik politik, atau konfliknya gimana Ustaz? Maksudnya biar kita yang awam bisa lebih paham gitu Ustaz. Ya baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi ini memang pertanyaan sangat mendasar ya. Iya, keren ini, saya senang pertanyaan ini. Karena kita biasa menjadi korban penggiringan opini terhadap apa yang terjadi di Palestina, termasuk konflik. Kalau saya tanya gini misalnya, sebetulnya konflik apa sih di Palestina itu? Kalau saya lempar pertanyaan ini ke berbagai masyarakat umum, biasanya orang akan jawab, oh itu konflik perebutan wilayah. Ya gak sih? Itu jawaban yang formal ya. Nah, pertama jawaban ini itu sudah merupakan narasi dari Barat bahwa konflik Palestina adalah konflik perebutan wilayah. Mereka ingin menggiring kita bahwa ini itu konflik politik, gitu ya. Nah, padahal ini bukan. Satu harus pahami, ini bukan konflik teritorial. Ya, ini konflik namanya konflik eksistensi. Kalau konflik teritorial itu seperti misalnya konflik Pulau Natuna, gitu kan ya? Sengketa gitu kan, dipermasalahkan oleh Indonesia dan Cina, Tiongkok. Artinya ada dua negara yang memperebutkan. Nah, kalau di Palestina enggak. Palestina kan Zionis Israel ini kan baru ini kan muncul ya. Dulu kan mereka bukan sebuah negara. Betul. Jadi ini bukan katakan konflik politik pertama ya, tapi ini konflik eksistensi. Maksudnya apa? Sebelum tahun 1920 itu kan tahun dimana perjanjian, kalau nggak salah ya, perjanjian Sykes-Picot. Itu perjanjian itulah yang membagi negara-negara Arab ke beberapa negara, pecah kan di bawah. Jadi Italia itu memegang Libya gitu ya. Kemudian Prancis memegang Maroko, Inggris memegang Palestina. Saat itu namanya mandat Britania. Sebelum tahun 1920, jumlah populasi Yahudi di Palestina itu cuman tidak lebih dari 5%. Palestina itu berapa sih luasnya? Sekitar 28.000 km persegi. Dari segitu luasnya dengan jumlah penduduknya yang ratusan ribu saat itu ya. Saat itu jumlah populasi Yahudi di Palestina cuma 5%. Dan mereka hidup normal.
beribadah, nggak ada yang mengganggu, nggak ada yang mengintimidasi, nggak ada yang mencegal, mencekal, nggak ada, jadi damai. Namun setelah Inggris akhirnya kan dia memegang kendali di Palestina ya, setelah runtuhnya Khilafah Utsmaniyah, mulailah ada yang namanya itu imigrasi massal. Kita menyebutnya Exodus. Jadi Inggris membuka pintu luas lebar-lebar untuk para Yahudi Eropa masuk ke Palestina, ya kan? Setelah masuk ke Palestina, mereka kan perlu tempat. Iya. Nah, kemana mereka harus tinggal gitu kan? Ya udah, akhirnya mereka mengusir warga yang sudah ada, gitulah. Warga Palestina sudah ada. Itulah kenapa tahun 48 akhirnya sampai ada terjadi peristiwa Nakbah. Nakbah ini kan bencana tragedi besar di mana sekitar 800.000 warga Palestina itu diusir dari rumah mereka, dari kampung mereka, gitu. Kemudian rumah warga itu dijarah, hartanya ada jadi tempati, gitu kan. Anda harus tahu nih, ini jadi ketika peristiwa Nakbah itu orang-orang Palestina itu mereka banyak yang keluar dari rumah, pindah ke tempat lain, ya mengungsi, gitu kan. Nggak bawa perlengkapan ini harganya. Enggak, jadi mereka tuh berpikir bahwa ini nggak akan lama. Gitu loh. Jadi mereka ada yang hanya menggunakan baju yang mereka kenakan dan barang yang bisa mereka bawa. Karena mereka berpikir bahwa nggak akan lama. Mungkin sehari 2 hari kita akan balik lagi setelah konflik ini mereda. Sampai hari ini nggak pulang-pulang mereka. Nah, itu harus tahu. Hari ini warga Palestina hanya mendapatkan area tidak lebih dari 20%. Bayangkan, Yahudi yang dulu hanya 5% populasi penduduk, sekarang dia menguasai 80% lebih tanah Palestina. Ini yang kita maksud dengan eksistensi. Konflik eksistensi. Konflik sebuah masyarakat yang sudah ada, tinggal damai, tentram, kemudian toleransi, gitu kan. Diberangus, genosida, pembantaian, pengusiran, yang tadi tidak ada menjadi ada, dan yang tadi ada menjadi tidak ada. Iya. Jadi sekali lagi ini harus diluruskan ya. Ini edukasi pertama. Yang harus kita pahami bahwa konflik di Palestina bukan konflik teritorial, tapi konflik eksistensi. Nah, akhirnya sampai tahun 48 akhirnya Zionis Israel ini memproklamirkan diri sebagai negara merdeka. Nah, kembali ke pertanyaan antum, terus apakah ini konflik politik atau konflik agama? Ini konflik awalnya itu hegemoni. Bagaimana Barat ingin melanggengkan penjajahan mereka terhadap dunia, dan mereka harus menanam sebuah kanker, sebuah entitas yang membuat wilayah Timur Tengah ini tidak stabil selama-lamanya dan mereka bisa menguasai dunia. Itulah mereka dirikan sebuah negara bernama Zionis Israel. Nah, jadi awalnya ini memang konflik hegemoni, kekuasaan, yang mana kekuasaan ini kan identik dengan politik ya. Apa sih arti politik? Ya, secara singkat aja ya. Politik ini kan banyak diterjemahkan, didefinisikan usaha mendapatkan sebuah kekuasaan, kemudian mempertahankannya, lalu memperluasnya. Politik ya. Nah, jadi konflik hegemoni ini juga tidak lepas dari konflik politik. Dan di perjalanannya konflik ini menyentuh konflik agama. Iya, dan bahkan apa yang saya pelajari di Gaza, saya ikut sebuah program diploma, judulnya itu Syu'un Israiliyah. Jadi diploma ini mempelajari khusus tentang Israeli Affairs, seluruh hal tentang Israelan. Nah, di situ saya mendapatkan satu ceramah kuliah pendidikan saat itu, dia mengatakan sebetulnya ini konflik hegemoni. Bahkan orang-orang Zionis sekuler ini dia menggunakan Yahudi sebagai kedok. Gitu. Intinya mereka ingin menguasai wilayah yang dampaknya dunia. Meskipun mereka harus masuk ke dalam konflik agama dalamnya kan, Masjidil Aqsa, Masjid Ibrahimi, umat Islam, karena umat Islam di sana yang mendominasi kan. Jadi mau nggak mau ya yang paling jadi banyak korban umat Islam. Meskipun pada dasarnya umat Kristiani pun menjadi korban. Penting di sini. Kemarin ya, terbaru ya, Shireen Abu Akleh itu. Shireen Abu Akleh ini kan jurnalis senior, wartawati senior Al Jazeera, beragama Kristen. Nah, ini buat
edukasi buat teman-teman ya, saudara-saudara kita umat Kristiani di Indonesia yang sayang sekali masih banyak ini salah paham dalam konflik Palestina. Masih banyak yang mendukung Zionisme di Palestina. Betul. Karena berpikir bahwa ini hanya konflik antara Yahudi dan umat Islam. Iya. Kalian harus tahu bahwa korban terbaru di Palestina, Shirin Abu Akleh ini orang Kristen. Ditembak secara brutal, itu sedang meliput, ditembak. Nah, sekarang bagaimana? Apa excuse kita? Apa argumen teman-teman Kristiani di sini masih mendukung Zionisme di Palestina? Itu masalah kemanusiaan juga kan? Iya. Jadi di sini ini heterogen ya. Konflik politiknya ada, konflik agamanya ada. Tapi itu setelah berjalan ya, Ustaz ya? Ya. Iya. Yang penting usahakan kita jangan eksklusif hanya merangkum ini dalam satu konflik aja. Karena itulah yang diinginkan oleh mereka. Mereka hanya kita itu bicara satu konflik aja lah, nggak usah kemana-mana. Itu. Padahal mereka itu sudah berbuat kriminal dan masuk ke ranah berbagai konflik ini. Iya Ustaz, ada yang mau tanya nggak? Tapi saya nanya dulu dikit ya. Saya tertarik Ustaz, jadi apa ya? Dengan yang Ustaz jelaskan tadi, jadi kita semakin paham bahwa kejadian yang terjadi di Palestina itu komplit ya. Ya. Antara dia pengen bicaranya apa? Etnis atau apa ya? Kalau eksistensi tadi, Yahudinya ya? Ya, ya mereka menggunakan Yahudi sebagai kedok mereka. Kedoknya ya. Ya intinya di sana sangat besar bisa dibilang kasus kemanusiaan ya Ustadz ya. Ya. Nah pertanyaan saya gini Ustadz, kan kita ini di Indonesia ini sering ada sekelompok orang lah yang suka berkampanye kita tuh harus toleransi, harus sangat cinta kemanusiaan. Tapi kok saya sangat sering ya orang-orang aktivis HAM itu mereka berkuar-kuar di TV, tapi saya belum pernah dengar dari mereka, mari bebaskan Palestina, mari bela Gaza. Itu salahnya di mana tuh Ustaz kira-kira? Jadi pertama ini mereka orang-orang yang berani mengatakan seperti ini ya. Iya. Orang-orang yang mengaku pejuang-pejuang HAM, tapi tidak peduli terhadap kemerdekaan Palestina. Iya betul. Artinya mereka ini buta sejarah. Mereka males membaca sejarah. Ya, terutama mereka yang selalu mengatakan dirinya paling NKRI, paling Pancasilais. Harusnya mereka berkaca bahwa Bung Karno itu dalam wawancara tahun 62, tidak salah ya, itu mengatakan dengan tegas ketika dalam sebuah konferensi pers ditanya tentang konflik Palestina Israel, apa dia bilang? Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, selama itulah Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel. Ya, ini kan jadi prinsip kan? Nah, ada orang anak muda yang sekarang sok-sokan menjauhkan Indonesia dari konflik ini, dia nggak paham masalah ini, dia nggak paham betapa kita tuh punya hutang budi pada Palestina. Ya, hutang budi. Nah, contohnya apa? Ya, ketika Indonesia proklamasi, kan, tahun 45 kan, proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan bla 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 gitu ya, seterusnya. Sebuah kemerdekaan itu kan harus memenuhi dua unsur paling tidak ya. Sebetulnya ada beberapa unsur, tapi yang inti dua. Pertama, pengakuan dari dalam, kedua dari luar. Apa gunanya kita proklamasi tapi orang nggak ada yang mengakui kemerdekaan kita? Betul. Seperti Taliban hari ini di Afghanistan ya. Mereka sedang berusaha mencari pengakuan nih. Ayo dong, ini kami sudah merdeka nih. Ayo, mana pengakuan kalian gitu kan? Berusaha. Dulu Indonesia seperti itu. Ketika Indonesia proklamasi, mohon maaf, nggak ada negara yang mau mengakui Indonesia merdeka. Boro-boro, mohon maaf, ya negara Eropa atau Tiongkok, nggak ada. Tapi siapa? Palestina. Meskipun itu tidak sebagai pengakuan dari sebuah negara ya, karena itu datang dari mufti besar yang namanya Syekh Amin Al-Husaini. Nah, beliau ini bahkan bukan tahun 45, beliau itu memberikan pengakuan tahun 44. Masya Allah. Kok bisa 44? Emang kapan proklamasinya? Dulu itu dalam sebuah perjanjian, saya lupa apa perjanjiannya. Perjanjian itu Jepang itu pernah menjanjikan Indonesia akan merdeka tahun 44. Dan saat itu Amin Husaini ini, mufti Palestina ini, dia mengikuti kabar. Mendengar, karena dia memang kepo tentang Indonesia. Dia ketika Indonesia dijajah, dia tuh gerah gitu loh. Dia nggak mengatakan itu mah urusan mereka, bukan urusan kita, enggak.
Nah, ketika sempat Indonesia dijanjikan merdeka, dia sudah mengeluarkan statement dulu. Ternyata nggak jadi kan, tapi 45 baru merdeka. Dia orang pertama, dan dia juga mendesak pemerintah Mesir, ayo. Iya. Ya kan? Palestina dan Mesir ya. Ya, ini Mesir jadi negara pertama secara formal negara ya. Iya. Nggak cuma Mesir ternyata. Beliau ini menghubungi ya seluruh pimpinan negara-negara Arab, Yaman, Suriah, Libya, Irak, Saudi Arabia, ya itu semua dihubungi oleh Amin Husseini untuk apa? Untuk diajak, ayo dong guys gitu loh. Ini Indonesia ini mayoritas ini umat Islam loh. Iya. Kenapa kita nggak bantu beri pengakuan? Wah, dimotivasi gitu kan? Akhirnya mereka mengakui. Makanya negara-negara pertama yang mengakui Indonesia itu kan Mesir, kemudian negara Arab. Arab lah ya. Iya. Ini kan artinya apa? Ini artinya dukungan politik yang sangat deras dari warga Palestina. Ini inisiatifnya kan orang Palestina kan? Masya Allah. Akhirnya mulai Indonesia diakui oleh dunia, mulai lengkaplah kemerdekaannya gitu ya. Iya. Ini hutang budi politik. Kedua, tahun 48 masalah ya, ditulis oleh seorang diplomat Indonesia di Timur Tengah, namanya tuh Muhammad Zain Hasan. Dia menulis dalam bukunya, dia bilang suatu hari saya diajak oleh sahabat saya, seorang warga Palestina, saudagar kaya Palestina, namanya Muhammad Thohir Ali. Thohir Ali. Dia itu saudagar, bisnismen sukses di bidang zaitun, miliarder ya saat itu ya, crazy rich kalau kita nyebut sekarang ya. Dan dia juga seorang jurnalis senior. Suatu hari kata Muhammad Zain Hasan, Muhammad Thohir Ali ini suatu hari mengajak saya ke sebuah bank, namanya Bank Arabia di Mesir. Setibanya di bank, apa yang dilakukan? Muhammad Thohir Ali ini, miliarder, crazy rich ya orang Palestina ini, dia kuras hartanya. Berapa? 10%, setengah. Berapa? Semuanya. Seluruh hartanya. Allah. Seorang crazy rich berapa sih hartanya? Ditarik semua. Indra Kents berapa sih? 800 miliar. Kemudian dia serahkan kepada Muhammad Zain Hasan. Dia bilang, wahai saudaraku, tolong terimalah bantuanku ini. Tolong terimalah hartaku ini untuk membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia. Allahu Akbar. Iya kan? Ini tadi bantuan politik. Ini namanya yang kedua bantuan materi. Ya kan? Jadi orang tuh harus terbuka masalah sejarah ini gitu loh. Dan sekarang roda berputar. Kita lagi merdeka, mereka sedang terjajah. Di mana rasa malu kita, paling enggak gitu aja lah. Betul. Kalau kita bukan seorang muslim, oke lah. Tapi kita sebagai seorang negarawan, sebagai seorang Indonesia, kita harus tahu sejarah ini. Itulah alasan kenapa ketika konferensi Asia Afrika tahun 55 di Bandung kan, konferensi Asia Afrika, seluruh negara Asia Afrika diundang. Satu yang enggak. Siapa? Israel. Israel kan sudah dibentuk tahun 48 tuh, sudah diakui PBB. Tahun 55 itu artinya kan 7 tahun kemudian dia ada konferensi Asia Afrika di Bandung. Semua diundang kecuali Israel nggak diundang oleh Indonesia, tuan rumah. Saat itu ada negara-negara Asia ya, Bangladesh, Burma, itu India, kalau nggak salah India ya, India, Burma, Bangladesh itu mereka menekan pihak Indonesia. Ayo dong Indonesia dong, undang Israel dong. Itu kan negara Asia juga. Masa ini diskriminasi namanya gitu lah ya. Tapi saat itu para petinggi kita nggak ragu itu, nggak takut dengan Israel label-label diskriminasi, terorisme, enggak. Dengan tegas, tidak. Kami tidak sudi mengundang Israel ke Indonesia. Kami tidak ingin mencederai hati umat Islam Palestina. Jelas ya prinsipnya ya. Kami tidak mau tanah Indonesia ini dikotori oleh kolonialisme, imperialisme. Apakah sikap tegas itu masih ada saat ini? Nah, itu pertanyaan. Pertanyaan ini bukan saya bisa jawab ya. Oh gitu. Antum yang sudah lama tinggal di sini. Saya kan foreigner. Saya foreigner. Saya 10 tahun di Gaza. Saya sudah tidak memahami masalah ini. Nah, contoh lain lagi ya, tahun 1978 itu pernah Indonesia itu kalau tidak salah itu saat itu masih Hindia, bukan di Belanda ya, sudah Indonesia ya. 78 itu tapi ini ya timnasnya dulu kalau nggak salah masih timnas Hindia Belanda ya. Piala Dunia 38. 38. Kalau 78 di berarti sudah Indonesia berarti. Sudah Indonesia kalau 78. Nah, 78 itu Indonesia itu sempat masuk putaran final Piala Dunia. 78. Jadi dalam apa?
dalam prosesnya itu Indonesia tuh nggak pernah kalah, menang seri, ya. Mundur dia mundur. Ketika masuk ke babak putaran final, kan ini penyisihan nih. Olimpiade sebetulnya. Piala Dunia kalau saya baca Piala Dunia tuh semuanya. Ya. Jadi sudah masuk nih, sudah masuk ke fase putaran final, gitu kan? Putaran finalnya artinya sudah 16 besar atau 32 besar. Itu kalau masih kualifikasi sepertinya Ustaz. Belum ke putaran finalnya kalau seingat saya. Gitu. Terus menolak bertanding ketika bertemu Israel. Iya, di situ poinnya. Betul. Iya. Jadi saat itu 1978. Indonesia yang penting sedang kuat-kuatnya kan, sedang gagah-gagahnya itu menang seri. Ketika diundi, setelahnya ketemulah timnas Indonesia lawan timnas Israel. Harusnya kan sebagai seorang olahragawan itu gergetan nih, ini harus dihancurin gitu ya. Iya, tapi beda. Apa kata dari atasan pemerintah Indonesia? Mundur anak-anakku. Tarik pasukan kita tidak sudi. Ya, mengotori. Ini iman narasi saya ya, ini bahasa saya. Seolah mereka mengatakan tidak sudi kita mengotori kaki kita bermain melawan penjajah itu. Ini jelas bentuk solidaritas Indonesia terhadap Palestina. Ya. Bahkan tahun 19 koreksi tahun 58 Ustaz. Kualifikasi Piala Dunia 98. Berarti Piala Dunia kan? Iya, 58. Iya, Israel pasti masuk Asia kan, itu belum ke Eropa seperti sekarang. Sekarang juga masih Asia kan? Eropa. Udah masuk Eropa ya? Masuk wilayah Eropa. Oh iya. Palestina yang Asia. Oke. Nah, jadi bahkan berarti 78 itu bukan Piala Dunia. Argentina ternyata. 78 itu ketika keluarnya Franco. Indonesia pernah mengeluarkan sebuah Franco. Masya Allah, Ustaz inget deh. Ya. Franco ini gambarnya apa? Qubatus Sokhra. Qubatus Sokhra itu masjid yang kubahnya kuning itu. Oh iya. Qubatus Sokhra. Itu dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Dan di Franco itu tertulis dalam bahasa Inggrisnya yang artinya untuk kesejahteraan, gitu kan? Dan pengorbanan kalau nggak salah ya, keluarga para syuhada dan para pejuang Palestina. Perhatikan kata-kata ini. Indonesia menyebut Palestina sebagai para pejuang kemerdekaan, freedom fighter, perjuang kemerdekaan Palestina, gitu ya. Hari ini ketika Amerika menuduh para pejuang-pejuang itu teroris, kita nggak boleh latah. Kan kita banyak orang latah kan, itu teroris. Iya, benar. Teroris ndasmu, mohon maaf. Ya. Karena para pendahulu kita mereka nggak nyebut teroris, tapi dengan tegas menyebutnya apa? Freedom fighter. Pasukan pejuang kemerdekaan, pembebasan, itu ya. Nah, jadi banyak sejarah antara Indonesia dan Palestina yang harus diketahui. Dan sekali lagi orang-orang yang tadi itu yang menyinyir, itu mereka buta sejarah. Mereka harus belajar lagi tuh sejarah itu. Masya Allah. Ini kita banyak sekali ilmu yang kita dapat dari Ustadz. Ya, ini semakin menjadi kewajiban bagi kita untuk terus belajar, membaca. Dan ini menurut saya Ustadz, kayaknya antum harus mengaktifkan channel antum Ustadz. Karena banyak, kalau mungkin anak muda sekarang buta banget Ustadz. Iya. Ini gimana nih? Lanjut apa gimana?